Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jadi para santri, ikhwan maupun akhwat MA kelas 12 ataupun kelas 3, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi seperti ini ya bisa belajar, ya melanjutkan belajar bahasa Arab, dan untuk pelajaran kelas 3 MA, karena kalian sudah kelas 3, maka kita langsung melanjutkan materi, hanya sekedar mengulang pelajaran yang pernah disampaikan. Dan pelajaran bahasa Arab yang akan kita bahas dan kita pelajari adalah diambil dari buku Mukhtarat, buku Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikarang oleh Ustadz Aun Rafiq bin Gufron hafidhahullah. Ya, ini kitabnya ya, seperti ini, silakan kalian cari. Ya, ini kita mulai dari halaman 55. Ya, pertengahan kitab kita mulai dari halaman 55. Disebutkan di situ, ya, penulis membawakan judul, atau kita masuk di bagian kedua. Saya ulang, kita masuk di bagian kedua kitab ini berkaitan dengan qawaidun nahwi, ya, kaidah-kaidah nahwu. Kemudian halaman yang 55 beliau mengatakan muqaddimatun, ya, muqaddimatun al-jumlatu wa syibhul jumlah. Ya, beliau mengatakan muqaddimah, pembukaan. Dalam pembukaan beliau membawakan bab al-jumlatu wa syibhul jumlah, jumlah dan sibhul jumlah. Apa itu jumlah, apa itu sibhul jumlah, nanti akan dijelaskan oleh penulis. Para santri, ikhwan maupun akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca, ya, kalian lihat di buku, ya, kita mempelajari kaidah nahwu. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Ada dua tugas kaidah nahwu. Kita akan mempelajari kaidah nahwu. Kaidah nahwu memiliki dua tugas yang disebutkan oleh penulis tadi. Satu, ini tugas nahwu untuk mengetahui harokat akhir. Ya, satu, kita mempelajari kaidah nahwu, satu, untuk mengetahui harokat akhir. Mengetahui harokat akhir. Yang kedua, i'rab, untuk mengetahui i'rab. Ini fungsi dari kaidah nahwu. Kita belajar kaidah nahwu untuk apa? Fungsinya adalah untuk ini, untuk mengetahui harokat akhir dalam sebuah kalimat. Kemudian i'rab, i'rabnya apa kalimat itu? Contohnya kita ambil misalnya mudahnya jaa Muhammadun. Kaidah nahwu fungsinya untuk mengetahui harokat akhir. Muhammadun. Ini kita tahu dia berharokat Muhammadun karena kita mengenal kaidah nahwu. Atau dengan kita mempelajari kaidah nahwu. Jaa Muhammadun, Muhammadun ini kita ketahui harokatnya dhamma
Karena dengan kaidah nahwu. Kemudian i'rabnya, kita mengatur i'rab Muhammad ini apa? Ya. Dengan kaidah nahwu, i'rabnya secara i'rab adalah ini fa'il. Ya, fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Ini adalah fungsi dari kaidah nahwu. Ya, sehingga saya ulang, di buku disebutkan kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir. Untuk mengetahui tugas harokat akhir. Di mana penempatan harokat akhir tersebut? Yang kedua, i'rabnya. I'rab pada kalimat tersebut. Itu kaidah nahwu. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan kalam adalah susunan kata, lafaz atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Kalam atau al-kalim. Al-kalam. Kalam atau al-kalamu definisinya adalah susunan kata atau lafaz atau kalimat yang mempunyai arti sempurna. Satu. Kalam, ya, ketentuannya satu. Susunan kata, ya. Kata atau lafaz atau kalimat. Kemudian yang berikutnya kata penulis yang mempunyai arti sempurna. Ini yang kedua, mempunyai arti sempurna. Ada dua ketentuan. Kalam memiliki dua ketentuan. Satu, susunan kata atau lafaz, lebih dari satu kata. Kemudian yang kedua, mempunyai arti sempurna. Ketika orang yang berbicara telah diam, kalimat itu sudah terpahami. Ini adalah kalam. Ya, silakan kalian baca di buku Mukhtarat, ya, susunan kata atau lafaz yang mempunyai arti sempurna. Ketika ayat yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Ini adalah kalam. Ya, sebagai contoh, kita ambil contoh misalnya fil fasli at-talamidu. Fil fasli at-talamid. Di kelas ada murid-murid. Ini adalah kalam. Lebih dari satu lafaz, lebih dari satu kata memiliki arti sempurna. Ketika kita mengatakan fil fasli talamid, di kelas ada murid-murid. Ya, kita sudah paham. Tetapi kalau kita mengatakan misalnya cuman fil fasli, di kelas, ini bukan kalam. Walaupun sudah lebih dari satu lafaz, satu kata, tapi dia tidak memberikan arti sempurna, maka ini bukanlah kalam, karena tidak memenuhi ketentuan kalam. Kemudian yang berikutnya, pembagian kalam. Kalam ada dua. Ya, ada dua. Ya, satu, ya, saya ulang, kalam atau jumlah, jumlah atau kalam ada dua. Ini tinggal dibagi satu,
Satu, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Beliau menyebutkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini jumlah ismiyah, jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Atau dalam istilah yang lain untuk memudahkan definisi jumlah ismiyah, adalah sebuah kalimat jumlah yang diawali oleh isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Saya ulang, definisi penulis, jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar? Pembahasannya nanti. Untuk mudahnya, kita pakai definisi yang lain. Ialah jumlah kalam yang diawali oleh isim. Diawali oleh isim. Itulah jumlah. Misalnya nahnu mujahidun. Nahnu mujahidun. Ini jumlah ismiyah. Kenapa? Ini mubtada, ini adalah khobar. Definisi yang berikutnya, yang kedua tadi diawali oleh isim. Nahnu adalah isim dhamir. Mujahidun ini khobar dari nahnu. Ini jumlah ismiyah. Atau contoh yang lain disebutkan di sini al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Ini jumlah ismiyah. Kenapa? Diawali oleh isim. Kenapa? Susunan mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua, jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Penulis mengatakan ialah jumlah yang diawali oleh fi'il. Ialah jumlah yang diawali oleh fi'il. Ini jumlah fi'liyah. Contohnya beliau mengatakan yaktubu talibud darsa. Yaktubu talibu darsa. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali oleh fi'il. Lihat, yaktubu fi'il. Yaktubu talibu darsa. Seorang siswa sedang menulis pelajaran. Ini adalah jumlah fi'liyah. Tahu dari mana? Karena diawali oleh fi'il. Contoh yang lain misalnya hadarar rajulu. Hadarar rajulu. Ini adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Diawali oleh fi'il. Kemudian yang kedua, tadi kita bahas tentang jumlah. Membahas tentang jumlah sudah selesai. Saya ulang, jumlah ada dua. Ada dua tadi jumlah. Ismiyah dan fi'liyah. Sekarang kita masuk yang sibhul jumlah. Sibhul jumlah terakhir.
ialah ungkapan yang tersusun dari dhorof, kata keterangan tempat atau waktu, dan mudhof ilaih atau jar dan majrur. Jadi yang kedua yakni syibhul jumlah. Yang B syibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari dhorof, kata keterangan tempat atau waktu. Ini ketentuan yang pertama. Yang pertama, ungkapan yang tersusun dari dhorof. Apa itu dhorof? Keterangan waktu atau tempat. Kemudian yang kedua, jar dan majrur. Yang kelewatan. Saya ulang, yang kedua mudhafun ilaih. Yang ketiga baru jar dan majrur. Ini sibul jumlah terdiri dari 3 ketentuan. Ada 3 macam sibul jumlah. Satu, ya. Saya ulang, sibul jumlah adalah ungkapan yang tersusun dari salah satu dari 3 ini. Sebuah ungkapan tersusun dari salah satu 3 ini. Satu, dia itu tersusun dari dhorof, kata keterangan tempat, waktu atau tempat. Contoh di sini. Ya, qabla dhuhri, sebelum duhur. Ini kan menunjukkan keterangan waktu. Ya, qabla dhuhri, sebelum duhur, qabla dhuhri, sebelum duhur. Ini adalah dhorof. Saya ulang, sibul jumlah. Ya, ini sibul jumlah. Kenapa? Dia ini menyerupai jumlah. Hampir serupa dengan jumlah, tapi dia bukan jumlah. Serupanya di mana? Dia serupa karena lebih dari 1 kata. Serupa. Tetapi dia tidak memberikan arti yang sempurna. Orang masih bingung. Qabla dhuhri. Kenapa? Ada apa dengan sebelum duhur? Orang masih bingung. Atau misalnya di sini amamal masjid misalnya. Amamal masjid. Di depan masjid. Ini keterangan tempat. Keterangan tempat. Amamal masjid. Di depan masjid. Ada apa di masjid? Ada apa di depan masjid? Karena masih menimbulkan pertanyaan. Ya, tidak memberikan arti sempurna. Jadi saya ulang, jumlah sama sibul jumlah memiliki satu kesamaan, ya, lebih dari 1 kata, ya, 2 atau 3 atau lebih, ya, itu sama. Yang membedakan adalah kalau jumlah memiliki arti yang sempurna, kalau sibhul jumlah memiliki arti yang tidak sempurna. Orang belum paham, masih membutuhkan penjelasan yang berikutnya. Ini sibhul jumlah. Kemudian yang kedua, mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Sibhul jumlah terdiri dari mudhaf ilaih. Misalnya, kita ambil contoh. Qalamu Zaidin. Qalamu Zaidin. Lebih dari 1 kata, 2 kata.
Tapi dia bukan jumlah, namanya sibul jumlah. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipahami, belum jelas, butuh dengan penjelas. Apa namanya? Qalamu Zaid, penanya Zaid. Ada apa dengan penanya Zaid? Nah, ini bukanlah jumlah, tapi sibul jumlah. Contoh yang berikutnya, jar dan majrur. Misalnya fil masjid. Fil masjid, di dalam masjid. Ada apa dalam masjid? Ini bukan jumlah, melainkan sibul jumlah karena ketentuan tadi. Baik, para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita kali ini. Itu tugas untuk aliyah kelas 12. 1. Buatlah jumlah ismiyah. 2. Yang kedua, buatlah jumlah fi'liyah. 2 saja. Kemudian yang ketiga, buatlah sibhul jumlah juga 2. Allah alam biswab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.